Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Serang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Mas Rena yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam. Ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus, semangat Bu ya? Semangat Pak. Semangat, baik. Walaupun cuacanya mendung panas, Ya. kita tetap semangat. Semangat ya. Baik Bu Mas, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Ya. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Bu Mas sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan pada Bu Mas, jadi Bu Mas dengan adanya kegiatan ini Bu Mas menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dan berbagai hal yang sudah kita bahas setelah ini. Begitu ya Bu Mas ya? Iya Pak. Baik Bu Mas, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh Pak. Baiklah, langsung saja mungkin ya. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait tujuan pembelajaran nanti. Nah, tujuan pembelajaran seperti apa yang Bu Mas terapkan nanti rencananya di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu jadi melalui membaca teks peserta didik mampu menyimpulkan ide pokoknya dengan tepat. Yang kedua, melalui penggunaan kamus cetak atau daring ataupun online, peserta didik bisa menyebutkan arti kata dan melafalkannya dengan benar. Itu Pak tujuan pembelajaran saya. Oh, jadi tujuan pembelajarannya dapat menyebutkan arti kata ya? Iya, arti kata. Dan bisa membaca teks juga ya? Iya. Untuk area pengembangan nanti, inginnya yang dikembangkan dari siswa Bu Mas itu apa? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai yaitu tentunya tentang pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya yaitu sesuai dengan teks bacaan tadi, yaitu siswa didik berani berargumentasi, begitu Pak, dan bisa mengembangkan ceritanya sendiri. Itu untuk pengetahuannya. Dan keterampilannya ingin peserta didik itu bermain peran, jadi bisa bermain peran dan berekspresi, menunjukkan ekspresinya gitu dalam bermain peran itu sendiri. Jadi anak tuh bisa memainkan peran. Ya. Kemudian Bu Mas, nanti pas saat pembelajaran, Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa? Saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu PBL Pak, yaitu Problem Based Learning. Oh, ya. Jadi berdasar dari masalah ya? Berarti ada sintak-sintaknya sendiri ya? Iya, Pak. Nah, kemudian strategi pembelajaran nanti yang akan dipakai strategi apa? Strategi yang akan saya persiapkan dalam pembelajaran nanti yaitu bermain peran, inquiry ataupun diskusi dan penugasan Pak. Oh, jadi bermain peran, inquiry dan penugasannya. Itu berarti strategi pembelajaran ini. Iya. Kemudian untuk penilaiannya sendiri Bu, nanti penilaian apa yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Yang akan saya terapkan untuk penilaian itu yaitu mungkin satu observasi apa ya dalam sikapnya bagaimana anak tersebut. Yang kedua yaitu dalam pengetahuan yaitu tes tertulisnya. Dan yang ketiganya yaitu kognitifnya ya, keterampilannya yaitu mungkin itu aja Pak. Untuk penilaiannya itu ya. Kalau misalnya untuk menilai sikap berarti menggunakan observasi. Pengetahuannya tes tulis dan keterampilannya. Keterampilannya yaitu bermain peran itu. Nah, kemudian Bu Mas, untuk sasaran kelas nanti ngomong-ngomong kelas berapa ya rencananya? Kelas 3C Pak. Kelas 3C. Kapan waktu pelaksanaannya? Besok. Besok.
besok jadi jam Jamnya pertama apa? jam pertama. Jam pertama. Iya. Jadi pelaksanaannya besok ya hari Selasa ya Selasa, di ya, jam iya. pertama. Terus untuk siswanya, sasaran siswanya kelas 3B. kelas 3C. 3C. Iya. Baik, dari mungkin pertanyaan dari saya cukup seperti itu Bu Mas. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah nanti kegiatan pembelajarannya Bu Mas. Iya. Nanti karena nanti saya pantau juga kan, saya amati di kelas. Iya, Pak. Jadi nanti saya bisa fokus ke ranah yang saya amati tadi. Saya tadi juga saya sudah mengetahui tujuan pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, strateginya apa, dan penilaiannya apa, dan lain-lain. Jadi nanti saya bisa fokus ketika saya membuat observasi Bu Mas. Jadi begitu. Nah, saya harap semua juga bisa teramati dan bisa tercatat agar pembelajaran bisa maksimal untuk siswa juga. Iya. Jadi harapannya ke depan kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi. Iya. Semoga besok observasinya lancar Amin. dan bisa menghasilkan output yang kita harapkan bersama-sama. Iya, Pak. Baik, Bu Mas, terima kasih atas waktunya. Semoga besok kita diberi kelancaran. Saya izin pamit. Terima kasih waktunya. Iya, Pak, sama-sama. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Alhamdulillah ya. Coba siapa yang bagian
observasi yang saya lihat juga dengan membuat atau mengajarkan mempraktekkan pembelajaran di kelas. Saya ingin tahu nih bagaimana Bu Mas Rena dalam melaksanakan pembelajarannya. Peristiwa apa saja yang Ibu alami selama pembelajaran berlangsung kemarin? Ya, alhamdulillah Pak. Waktu pas pembelajaran itu perasaan saya sebelum dan sesudahnya itu ada perbedaan ya. Kenapa ada perbedaan? Waktu saya belum paham tentang berdiferensiasi, ya saya hanya mungkin secara klasikal ataupun yang punya kemampuan yang lebih ataupun yang kurang, saya istilahnya gimana ya, tidak ada pengelompokan anak tersebut gitu ya. Tapi setelah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi waktu kemarin di pembelajaran itu ya, perbedaannya yaitu saya mengajarkan anak itu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu ya. Saya bisa mengelompokkan mana yang lebih pemahaman ataupun yang kurang ataupun yang sedang. Jadi pas pembelajaran pun saya juga enak gitu tuh istilahnya, mengetahui mana yang kurang, mana yang lebih gitu tuh ya. Jadi ya alhamdulillah ada kemudahan buat saya gitu. Jadi sebelum dan sesudah melaksanakan observasi ini ada perbedaan yang Ibu rasakan, Iya, ya, Pak. khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Dan Ibu selama pembelajaran itu adakah hambatan-hambatan yang kira-kira Ibu hadapi selama praktek mengajar tersebut? Kalau hambatan pasti ya kayak namanya anak bervariasi. Hambatan itu ya pasti saya temukan, walaupun dari dulu sampai sekarang pun hambatan pasti ada. Karena anak itu ada yang hiper, ada yang diam, ada yang ya aktif juga, ada yang sedang gitu tuh ya. Jadi ya dalam hambatan itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk memfokuskan anak tersebut. Misalnya ada anak yang hiper gitu Pak ya, ataupun ada yang kurang istilahnya, saya mencoba melalui ya pendekatan dengan anak tersebut. Terutama di kelas saya itu ada anak yang kurang dalam membaca gitu ya. Jadi setiap pulang sekolah saya sisihkan waktu, entah itu 10 menit ya, saya coba dampingi anak tersebut gitu tuh ya, untuk belajar membaca tersebut gitu tuh. Dan alhamdulillah anak tersebut dengan PD-nya, dengan kepercayaan sendirinya ya alhamdulillah ada kemajuan. Luar biasa sekali ya. Iya. Jadi meluangkan waktunya di luar jam pelajaran. Nah, kita beralih ke balik lagi ke pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Untuk pembelajaran kemarin apa yang Ibu fokuskan atau ingin dicapai dalam pembelajaran kemarin seperti yang Ibu cantumkan di MPP kemarin? Yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, waktu itu pembelajaran itu saya ingin di situ kan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyimpulkan ide pokoknya dengan tepat. Jadi waktu itu saya ingin mengembangkan, memfokuskan tentang pengetahuan dan keterampilannya gitu Pak ya. Di sana kan pasti pembelajaran itu saya ingin anak itu bermain peran gitu ya. Jadi anak dalam pengetahuannya anak berani berargumentasi di pengetahuannya itu, jadi bisa menceritakan dengan cerita sendiri gitu ya. Itu dalam pengetahuannya. Tapi kalau dalam keterampilannya itu saya ingin anak itu bisa bermain peran dan berekspresi sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi Ibu ingin anak itu secara pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Iya. Kira-kira kemarin itu Ibu melaksanakan pembelajaran itu menggunakan strategi apa aja? Strategi yang saya gunakan kemarin itu yaitu problem based learning ya, PBL atau diskusi
dan bermain peran juga penugasan strategi yang saya gunakan itu. Jadi semuanya terlaksana ya. Alhamdulillah dia terlaksana. Oke, baik. Kira-kira dari sekian banyak strategi yang dilaksanakan itu, kira-kira yang menurut Ibu strategi mana yang menurut Ibu sangat berdampak kepada anak khususnya dalam pembelajaran? Itu diferensiasi tadi atau PPM tadi? Yang dampak pada anak menurut saya kayaknya dua-duanya pun sangat berdampak gitu Pak ya, baik PBL maupun berdiferensiasi gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada waktu ke depannya, kira-kira poin mana yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi dalam pembelajaran itu? Jadi misalnya Ibu pengen, oh saya kurang di sininya, saya pengen mengembangkan lagi. Apa kira-kira yang perlu dikembangkan lagi dalam pembelajaran? Yang perlu dikembangkan yaitu dalam mungkin dalam bermain peran ya, keterampilannya itu. Jadi kadang anak itu bermain peran ya, ya di samping itu kan saya mengajar di kelas berapa ya, kelas 3. Jadi anak itu kurang keberaniannya begitu ya. Jadi saya ingin mengembangkan dalam keterampilannya itu, ingin anak itu bisa bermain peran ataupun berekspresi tentang apa yang sedang dipelajari, terutama kemarin pelajaran bahasa Indonesia. Ibu kedepannya nanti akan mencoba memaksimalkan tentang bermain peran. Iya. Kira-kira Berani gitu berani anak-anak, gitu ya. iya. Kira-kira kalau misalnya buat kita menekan angka waktu, kira-kira kapan nih waktu yang akan dilaksanakan untuk lebih mendalami? Insya Allah Pak secepatnya. Iya. Baik Bu, kemarin saya juga setelah mengamati pembelajaran Ibu, luar biasa sekali apa yang Ibu catat dalam rencana pembelajaran yang kita diskusikan pada saat pra observasi sebelum Ibu laksanakan dengan maksimal. Memang banyak hambatan-hambatan dia mungkin dari anak, dari Ibu, apa dia ada baca, baca dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan, menurut saya apa yang Ibu sudah tampilkan sudah luar biasa. Oke Bu, saya rasa cukup untuk percakapan pasca observasi hari ini. Semoga apa yang ingin dikuatkan lagi oleh Mas Reza tadi bisa terlaksana secepatnya dan bisa berdampak pada pembelajaran murid yang lebih menyenangkan atau yang lebih bermakna. Semoga Ibu juga diberi kelancaran, kemudian saudara tugasnya di kelas melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu Bapak, Ibu, percakapan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dari mulai pra, observasi dan observasi. Semoga kita dapat memberikan pendidikan yang berkualitas pada siswa. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Halim dan sahabat, setelah saya amati dari percakapan pra tadi sudah bagus, ya, sudah berusaha kita yang intinya pertanyaan yang disampaikan itu sudah pertanyaan yang sifatnya menggali sehingga Ibu akan jawab bisa menjawab pertanyaan dengan melakukan kegiatan itu yang sudah dilakukan di pada saat kelas. Kemudian percakapan tadi menghasilkan tindak lanjut yang konkret dari Ibu dengan pejabat, termasuk juga penyampaian yang ini sudah bagus. Intinya bahwa dalam percakapan tadi sudah terbentuk percakapan yang dua arah, ya, antara Halim, CGP dan Ibu sebagai rekan sejawat. Ini perlu ditekankan lagi bahwa tujuan dari percakapan pasca ini kan
tindakan yang konkret yang perlu dilakukan setelah ini tadi kerjanya seperti itu masih penting dan depan ini terus digunakan ya, karena memang ya inilah namanya observasi, memang harus ada tahapannya, ada tahapan pra, ada tahapan observasi dan diakhiri dengan pasca observasi. Kemudian yang perlu disampaikan Terima kasih Bapak Majapahit, Bapak Ghazali atas refleksi yang diberikan. Terima kasih juga kepada Ibu Musrena sebagai partner saya, sebagai teman sosial saya sudah dilakukan observasi. Demikian pasca kegiatan pasca observasi hari